Allah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sukacita, joy, yeay. Iya, ketemu lagi dengan Kakak Poibe di sini dan
pemusiknya Abang Putra. Nah, adik-adik tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sepanjang istirahat kita, Tuhan menemani kita hingga kita bangun pada pagi hari ini tidak kurang suatu apapun, dan kita boleh beribadah walaupun masih ibadah melalui online ya adik-adik, tapi tetap harus semangat dan mengucap syukur. Adik-adik, Kakak Pobe mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian, tapi lagunya ini lagu baru adik-adik. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Siap ya? Oke. Kita menyanyikan lagu baru ya adik-adik. Kita sama-sama belajar ya. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Yeay, itu lagu baru ya adik-adik. Nanti kita akan belajar lagi adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu baru. Halo-halo kawan semua. Kita juga akan menyanyikan lagu Melayani, Melayani. Ini masuk dengan tema kita, yaitu tema kita Saya Bisa Melayani. Nah adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik sudah bisa melayani loh. Seperti lagu baru kita tadi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung. Nah adik-adik bisa melayani dengan mendoakan teman-teman adik-adik, saling mendukung teman adik-adik yang mungkin ada masalah ataupun sedang sakit, bisa mendoakan, sedang dalam ujian bisa mendukung dia supaya bisa menjawab soal-soal dan semangat gitu ya adik-adik. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, jangan bilang aku masih kecil belum bisa melayani. Sudah bisa melayani. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu pujian Melayani, Melayani. Melayani lebih sungguh.
belajar mengasihi, mengampuni, dan juga melayani adik-adik ya. Dan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita harus mengampuni, melayani, dan mengasihi. Nah adik-adik, kita tiba saatnya untuk mendengarkan Dasatita. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatita ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian lagi. Kita akan menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Boleh mainkan musik yang ada di rumah, boleh sambil berdiri, boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil melakukan gerakannya. Oke, mari kita naikkan pujiannya adik-adik. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu
yaitu satukanlah hati kami. Kita sama-sama ya adik-adik. Pujian lagi adik-adik, yaitu Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan semua jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita ulang lagi adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan lama jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke adik-adik, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami Tuhan, hingga kami bangun pada pagi hari ini tidak pulang suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami pengetahuan datang daripada Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat Bapa, agar apa yang kami dengar melalui kakak sekolah minggu kami boleh kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapa teman-teman kami yang belum bisa join. Tuhan berkati mereka yang banyak ada halangan Tuhan, baik dari internet maupun fasilitas mereka ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami juga banyak dosa Bapa, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan, haleluya, amin. Oke, kalau kemarin sudah bahas juga, sudah mendengarkan tentang melayani yang disampaikan oleh Bang Kakak seminggu kemarin. Kita juga melayani temanya hari ini, tetapi tema spesifiknya adalah saya bisa melayani. Oke, firman hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, subtemanya adalah saya bisa melayani. Atau kalian juga terambil dari ayat ini adik-adik ya. Abang akan bacakan buat adik-adik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Oke, itu aja ya. Nah, oke adik-adik, tadi kan abang bilang temanya adalah melayani. Mungkin adik-adik sudah dengar minggu lalu apa itu melayani. Melayani adalah suatu kegiatan adik-adik membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Abang mau tanya pada adik-adik, apakah adik-adik pernah melayani? Tentu saja pernah. Adik-adik tentu pernah melayani. Ya, adik-adik pasti pernah membantu orang lain. Adik-adik pernah pasti membantu mama, papa, teman-teman adik-adik pasti pernah. Adik-adik abang mau beritahu nih ya, tua itu belum tentu dewasa adik-adik, dan yang muda belum tentu dewasa. Melayani itu nggak harus ketika kita dewasa adik-adik. Melayani itu bisa di usia-usia kita, di sekolah minggu, di usia abang. Melayani itu juga nggak harus di gereja, dimanapun bisa, di rumah, di sekolah, di lingkungan rumah pun bisa ya. Terus melayani itu juga nggak harus dengan kita yang seagama, dengan kita sesama Batak, dengan orang keluarga, dengan keluarga doang, enggak. Semua orang kita layani adik-adik ya. Bahkan pengemis yang di luar pun kita bisa membantu mereka, bisa melayani mereka. Di sekolah pun yang nggak seagama dengan kita, sesipun dengan kita juga bisa melayani mereka. Adik-adik, melayani itu juga nggak harus ketika kita jadi tua, jadi pendeta, jadi gembala, atau jadi abang dan kakak sekolah minggu ya. Melayani bisa saat anak sekolah minggu pun bisa melayani ya. Adik-adik pasti pernah di ibadah sekolah minggu disuruh berdoa ya kan, disuruh bawa persembahan, disuruh bawa doa syafaat, pasti kan disuruh memimpin pujian pun pernah adik-adik pasti disuruh. Adik-adik di sini aku mau memberitahukan bahwa di sini Paulus memberikan nasihat pada Timotius, yang dimana Timotius akan melanjutkan pelayanan dari Paulus, yaitu untuk memberikan firman Tuhan atau menghalau pengajar sesat. Di sini Paulus menasihatkan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sini Paulus berkata pada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, kita nggak boleh. Paulus bilang, kamu jangan mau dianggap rendah ya karena kamu masih muda. Jangan kamu direndahkan, kamu kan masih anak-anak, kamu belum bisa berdoa.
kamu kan anak-anak masih belum bisa berdoa syafaat. Enggak, ya, semua bisa adik-adik, semua bisa melayani. Nggak harus yang dewasa, nggak harus yang berumur orang tua melayani, kita pun bisa melayani adik-adik ya. Di sini Paulus mengatakan kepada Timotius begitu adik-adik, jangan seorang pun menganggap kamu rendah, kamu masih muda, nggak boleh, jangan ya, makanya. Terus Paulus juga bilang lagi nih, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini Paulus mau beritahukan pada Timotius bahwa selain dilarang, jangan orang lain menganggap engkau rendah karena engkau muda, Paulus di sini juga bilang kepada Timotius bahwa dia harus jadi teladan, ya kan? Karena itu Paulus memberikan nasihat agar Timotius juga menjadi teladan. Apa sih contohnya adik-adik teladan itu? Yaitu menjaga lisan adik-adik, menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan atau tutur kata kita. Ya, ketika kita mau jadi teladan, ya, ketika kita mau melayani juga, kita harus menjaga lisan, kita harus menjaga kata-kata kita. Ya, kita nggak boleh lagi kita nggak boleh lagi mengeluarkan kata-kata kasar, ya kan? Nggak boleh lagi mengeluarkan kata-kata ejek-ejekan, kata-kata kebun binatang, itu nggak boleh lagi ya. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, kita harus berhati-hati dalam berbicara ya. Boleh lagi yang tadinya sering berkata-kata kasar, kita harus kurangi, kita harus berkata-kata baik. Terus sini yang kedua, menjaga tingkah laku ya. Mungkin tingkah laku kita selama ini adik-adik salah, ya kan? Tingkah laku kita salah. Nah, kalau kita mau menjadi teladan adik-adik, seperti tadi Paulus bilang, kita harus menjaga tingkah laku kita ya. Yang tadi kita sering pusing, kita sering jahat, kita sering kasar sama teman kita harus jaga, kita harus kurangi, bahkan kita tidak boleh lagi melakukan hal itu ya. Terus ketiga, jadilah teladan dalam kasih. Adik-adik tahu pasti apa itu kasih, adik-adik sering dengar. Dan abang pernah bilang kepada adik-adik sholat minggu, orang Kristen itu identik dengan kasih karena Kristus itu adalah kasih. Kita harus mengasihi, kita harus menjadi teladan dalam kasih, mengasihi sesama kita, bukan mengasihi orang yang jahat kepada kita. Kita harus mengasihinya. Terus jadilah teladan dalam kesetiaan. Di sini kesetiaan itu yang maksud adalah kita harus setia nih sama hal-hal yang baik, sama hal-hal yang tadi yang membuat kita menjadi teladan. Tadi harus setia dalam menjaga lisan, harus setia dalam menjaga tingkah laku, harus setia menjadi teladan dalam kasih. Satu lagi adalah jadilah dalam kesucian. Ini berat memang adik-adik ya. Ini berat karena memang pada umumnya nggak ada yang suci adik-adik. Yang suci adalah Tuhan Yesus ya. Tapi kita baiknya mencoba ya. Suci itu adalah tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat hal-hal yang jahat lagi, tidak berbuat hal-hal yang gak Tuhan suka ya. Terus di situ karena ketika tadi kita bilang Paulus menyuruh si Timotius menjadi teladan, kita juga harus menjadi teladan adik-adik ya. Di sini ada juga tokoh dalam Alkitab yang menjadi teladan dalam hidup kita. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika berumur 12 tahun, dia sudah berada di bait Allah. Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh dalam bait Allah itu, dan menjawabnya juga pertanyaan tersebut dengan baik. Sampai semua orang pun yang ada di sekitar situ heran adik-adik kan. Nah, di sini pada ayat ini kita diberitahu kita yang masih muda pun bisa melayani ya, dan dapat kita tunjukkan ketika kita menjadi teladan. Adik-adik bisa mulai dari pelayanan adik
bisa mulai dari hal-hal kecil ketika adik-adik berdoa bersama-sama, ketika adik-adik membaca kitab, nurut sama papa mama, berbuat baik kepada abang kakak, teman-teman kita, teman-teman sekolah kita, lingkungan, itu sudah termasuk melayani adik-adik ya. Nah, adik-adik yang tadi abang bilang, ketika kita sudah melayani, kita juga harus menjadi teladan ya, menjadi teladan biar orang-orang lain bisa menilai kita. Itu ya, itu bisa jadi teladan karena ada sosok Kristus dalam hidupnya, sosok Kristen. Hal-hal baik ada dalam hidupnya nih, bisa nih jadi teladan. Kita harus bisa seperti itu adik-adik, biar teman-teman kita yang tadinya jahat melihat sikap kita yang baik, bisa meneladani kita adik-adik. Nah, Allah punya satu kata-katanya, kita melayani karena Allah lebih dulu melayani, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, apa ada tugas buat adik-adik di sini, ceritakan pengalaman adik-adik dalam melayani 1 minggu ini ya, terhitung dari minggu hari ini sampai Sabtu tanggal 18 Maret. Boleh dengan gambar, boleh dengan video, atau boleh dengan tulisan, boleh ya. Contohnya, abang, aku melayani di rumah dengan membantu mama papa membersihkan rumah. Aku melayani sekolah dengan memberikan sarapan atau dengan memberikan makananku kepada temanku ya. Itu aja adik-adik firman dari Bang Adoro. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan Yesus, tentang saya bisa melayani Tuhan dan saya menjadi teladan bagi orang sekitar kita Tuhan. Tuhan bantu kami, Abang, Bang Aldo dan adik-adik sekolah minggu kelas Pratama agar bisa melayani dan menjadi teladan dalam hidup sekitar kami Tuhan. Karena kata Tuhan Yesus kami adalah lemah, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan membantu kami dalam melakukan hal-hal itu Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti membantu kami. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung bersama kami yang sedang sakit atau masih sibuk dalam tugas sekolahnya. Tuhan yang kira pertemukan kami, Tuhan yang mengetuk hati mereka juga agar bisa ikut dalam pertemuan berikutnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Oke adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Boleh mainkan musik yang ada di rumah, boleh sambil berdiri, boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil melakukan gerakannya. Oke, mari kita naikkan pujiannya adik-adik. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan,
adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Iya, kita akan menaikkan pujian Surya Bersinar. Adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga adik-adik paham firman Tuhan hari ini dan adik-adik praktikkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini kami boleh ibadah melalui online Tuhan. Terima kasih juga Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami juga Bapa sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, sertai kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang baik, puji Bapa teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang sakit, lemah tubuh, Tuhan sembuhkan melalui obat yang mereka minum dan makanan yang mereka makan, itu menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Jika mereka malas Tuhan, Tuhan gerakkan hati mereka agar mereka mau beribadah ya Bapa. Jika mereka Tuhan ada masalah, Tuhan pulihkan Bapa, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan berikan jalan keluar daripada masalah mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapa bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, dan semakin pulihkan daripada virus Tuhan, agar kami boleh beribadah offline Tuhan di gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan Bapa kegiatan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.